kita mulai dari satu misteri sejarah yang seru banget nih. Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya sebuah wilayah yang udah hidup lebih dari 1000 tahun di bawah satu panji kerajaan yang besar, tiba-tiba bangun dengan nama yang sama sekali beda sekitar seabad yang lalu? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar pergantian nama itu? Yuk kita langsung bahas saja. Buat paham misteri ini, kita bakal ngelewatin 5 babak sejarah. Asal-usul kerajaan Galuh, tragedi Perang Bubat, era Mataram dan VOC, lahirnya nama Ciamis, dan yang terakhir, upaya mengembalikan identitas Galuh. Kita masuk ke babak pertama, asal-usul kerajaan Galuh, sebuah garis keturunan kerajaan. Makna di balik kata Galuh ini sendiri tuh keren banget loh. Asalnya dari bahasa Sanskerta. Artinya bisa merujuk ke sejenis batu permata atau dipakai juga buat nyebut putri raja yang lagi merintah tapi belum menikah. Jadi nama ini bukan sekedar kata biasa ya. Ada bobot budaya yang luar biasa di baliknya. Yang ngaitin identitas wilayah ini sama sesuatu yang sangat berharga, mulia, dan luhur. Dan peradaban ini tuh panjang banget garis sejarahnya. Galuh ini bukan pemukiman baru yang umurnya seumur jagung. Jejak paling awalnya, bayangin aja, bisa ditarik mundur sampai ke tahun 78 Masehi. Nama Galuh ini awet banget melintasi zaman. Dia diceritain di teks-teks tradisional abad ke-18, dibuktiin secara historis lewat prasasti abad ke-10, sampai akhirnya berhasil disatuin sama kerajaan Sunda di bawah kepemimpinan Sri Baduga Maharaja. Intinya, Galuh ini benar-benar kekuatan besar yang tangguh. Sekarang babak kedua, tragedi Perang Bubat, kebanggaan sebuah kerajaan. Masa keemasan ini ketemu sama titik baliknya di tahun 1357. Waktu itu, Raja Hayamuruk dari kerajaan Majapahit minta buat nikahin putri dari Raja Sunda Galuh. Niat awalnya sih ya sebuah lamaran pernikahan kerajaan biasa. Tapi, siapa sangka kalau rencana manis ini malah berujung jadi benturan brutal antar dua kerajaan. Jadi intinya gini, ada kontras yang jomplang banget. Di satu sisi ada Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit yang arogan banget, nuntut supaya sang putri diserahin sebagai bentuk upeti atau tanda takluk. Nah di sisi lain, Raja Sunda jelas punya kebanggaan sendiri, yang nggak mungkin lah mereka nerima gitu aja. Mereka nolak buat tunduk dan nuntut pernikahan yang bermartabat dan setara. Gara-gara penolakan ini, Raja Sunda milih buat bertarung sampai titik darah penghabisan dan akhirnya gugur di Perang Bubat. Pengorbanan yang tragis ini nggak pernah dilupain. Ini benar-benar ngunci kebanggaan sejarah masyarakat Galuh, ngebuktiin seberapa sengit mereka ngejaga otonomi dan harga diri mereka. Lanjut ke babak ketiga, era Mataram dan VOC, terkikisnya otonomi. Kalau kita lihat garis waktunya, kerasa banget gimana otonomi yang dibanggain itu pelan-pelan mulai terkikis abis. Berawal dari jatuhnya Galuh ke Mataram di tahun 1595, disusul konflik internal berdarah di tahun 1625, sampai akhirnya di tahun 1693, VOC, perusahaan dagang Belanda itu, ikut campur langsung dan nunjuk bupati buat merintah. Wilayah merdeka yang tadinya garang ini pelan-pelan berubah jadi cuma sekedar wilayah bawahan. Ketidakstabilan di era ini tuh kelihatan banget dari cara ibu kotanya dipindah-pindah. Coba bayangin, dari Cineam geser ke Calincing, nggak lama dipindah lagi ke Panyingkiran. Ini tuh bukan tanpa alasan loh, ini taktik restrukturisasi paksa. Tujuannya simple, buat mecah belah dan ngacak-ngacak kekuatan politik lokal, biar mereka nggak sempat ngakar. Masuk ke babak keempat, lahirnya nama Ciamis, penghapusan administratif. Pelemahan sistematis tadi itu nyiapin panggung buat pukulan kolonial yang terakhir. Titik puncaknya di tahun 1914 waktu Tumenggung Sastrawinata naik kuasa. Yang bikin beda, beliau ini bukan keturunan langsung dari bupati-bupati Galuh sebelumnya. Tanpa adanya ikatan darah leluhur yang nyambungin beliau sama warisan batu permata Galuh, langkah kolonial pun jadi jauh lebih gampang. Dan puncaknya terjadi pada 1 Januari 1916. Atas izin dari pemerintah Belanda, gelar sejarah Galuh resmi dicabut dan diganti namanya jadi Kabupaten Ciamis. Cuma modal selembar keputusan administratif, nama besar kerajaan yang umurnya ribuan tahun itu lenyap gitu aja dari peta. Dan akhirnya babak kelima, upaya mengembalikan identitas Galuh, sebuah gerakan modern. Nah, ini ngebawa kita langsung ke masa sekarang. Hari ini ada pergerakan besar buat ngebenerin apa yang dianggap masyarakat sebagai kekeliruan sejarah. Coba kita lihat angka-angkanya. Ini bukan daerah kecil loh, populasinya hampir 1,3 juta orang, tersebar di 27 kecamatan. Ratusan ribu orang ini lagi bergulat sama identitas kolektif mereka sendiri. Nama di KTP sih Ciamis,
Tapi nama yang mereka ajuin dan perjuangin adalah Galuh. Tentu aja, ngeganti nama kabupaten tuh proses hukum yang ribet banget ya. Tapi pemerintah lokal di sana nggak main-main. Mereka ngikutin jalur resmi. Mulai dari ngadain diskusi kelompok terpumpun bareng para ahli sejarah dan budaya, sampai ngebentuk panitia persiapan resmi lewat SK Bupati. Bener-bener dipersiapkan dengan matang. Pastinya ada perdebatan soal ini. Dan sebagai pengamat yang netral, kita bisa lihat dua sisi yang menarik banget. Di satu kubu, kelompok yang pro-restorasi ngerasa ini tuh penting banget buat ngebalikin makna filosofis dan kebanggaan leluhur mereka. Di kubu lain, beberapa sejarawan dan pengamat agak skeptis, ngerasa kalau pergantian nama ini kurang punya urgensi praktis buat tata kelola sekarang. Jadi, ini benar-benar tarik ulur antara pemaknaan identitas versus skeptisisme historis. Terlepas dari pro dan kontranya, kutipan ini nih yang pas banget ngerangkum dorongan emosional di balik semua gerakan ini. Ini bukan cuma soal ngurusin dokumen administratif, tapi soal nilai filosofis yang nempel lekat banget di ingatan masyarakatnya. Perjuangan warga Ciamis hari ini buat bangkitin lagi status Batu Permata Jawa Barat, ninggalin satu bahan renungan yang kuat banget buat kita semua. Kalau emang bener sebuah nama itu bisa ngebentuk takdir suatu bangsa, sebenarnya apa sih harga yang harus dibayar dari kehilangan atau justru ngeraih kembali identitas sejarah kita? Makasih udah nemenin di ulasan kali ini, semoga wawasan kita makin luas dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.